HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Tiba saatnya hari kemenangan Dharma melawan Adharma menjadi rona cahaya menerangi jiwa dan raga umat Hindu Dharma. Inilah Sundari Nada, Hari Suci Galungan. Buddha Kliwon Dungulan, Hari Suci Galungan, hari menangnya Dharma di Tegal Kurusetra, melawan Sangkala Tiga, melawan para adharma. Buddha Kliwon Dungulan, hari suci galungan, mari kita sembahyang di Natarpura Dewa, memuja yang Rahajang Rao di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, dumugis tetap becek dalam karunia yang widi. Beberapa saat ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Senang sekali bersama saya Mia Gandewa di mural dinding Candi Gunaksara. Mari kita awali tos kali ini dengan tayangan teranyar, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menyambut Hari Suci Galungan bersama HiTV Channel 3. Buddha Kliwon Dungulan, hari suci galungan, mari kita sembahyang di Natarpura Dewa, memuja yang widiwasa, memuja yang widiwasa. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam What's Wartam on the Spot. Kali ini kita saksikan bersama workshop patung dan aksara Gunaksara di studio Pelangi Wartam Gedung 3 Denpasar. Seperti apa? Kita ikuti jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya. Saatnya kita berceniga mendirikan Candi Raga dalam jiwa. Nada-nada ini menghantarkan cipta, rasa karsa, kembali pada kesucian budi, manah, ahamkara.
menuju hari kemenangan Dharma. Selamat menangkap spirit galungan lalu memendarkannya dalam kehidupan nyata. Wartam Satyam Siwam Sundaram. Tuhan yang Maha ada di luar dan dalam jiwa. Yang Widi Om Yang Widi, Yang Widi Om Yang Widi. Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa ITV, Napi Orti, kita jumpa lagi di Kedai Ngopi Esko, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching bersama Pak Siyoga, penulis di majalah Wartam yang akan mengupas tulisannya di majalah Wartam 74 edisi Galungan spesial Lama Galungan. Hari Galungan pun sudah di depan mata. Perayaan Hari Kemenangan ini selain ciri khasnya dengan banten-banten di setiap merajan dan pula kayangan tiga, juga tidak lepas dari ornamen-ornamen yang salah satunya Lama Galungan. Nah, bisa diuraikan pengertian dari lama tersebut, Pak? Lama itu artinya alas. Jadi dalam konteks bebantenan, dalam konteks persembahan, lama menjadi alas daripada persembahan tersebut. Nah, sehingga di dalam kelompok Banten-Banten di Bali ini dikategorikan ke dalam cenigan. Seperti itu. Nah, kalau berkaca pada sumber-sumber Hindu nih, Pak, posisi Lama Galungan dalam arsitektur Hindu bisa dijelaskan, Pak? Ya, kalau kita lihat sumber sastranya, Lama itu ada di lontar Turarengon disebutkan. Nah, di situ ada 3. Jadi yang pertama disebut Lama Jungan gitu. Jadi dia ada bahannya dari pucuk daripada daun pisang. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk di persembahan di segahan, kan di lebuk, itu di depan pintu. Kemudian di sangah cucuk itu ya waktu acara pecaruan maupun taur. Nah, terkait dengan panca mahamuda, terkait dengan budayanya. Nah, kemudian yang kedua ada disebut lama kecil. Nah, ini lama kecil ini biasanya dipasang di pinggir-pinggir yang secara arsitektur dia kecil, seperti di pengapit lawang, di tugu, ditepas, nah seperti itu. Nah, yang ketiga ini lama besar. Nah, ini dipasang biasanya di belinggih-belinggih, bangunannya besar begitu, seperti Meru, kemudian Padmasana, demikian juga di Gedong Agung, dan belinggih lain yang besar, sehingga ukuran lamanya juga besar dan panjang ya. Jadi bentuknya lama itu seperti dasi, dia memanjang menjuntai demikian. Nah, terkait dengan galungan, lama ini dipasang di penjor galungannya. Jadi di sana penjornya dipasang mendampingi penjor galungan. Otomatis dia dibuat panjang. Ya, selanjutnya nih Pak, pemirsa ITV pasti penting untuk tahu nih, bicara tentang mitos dan lokos dari lama ini bagaimana ya Pak? Jadi lama itu kalau kita lihat dari sisi arsitektur dia ada 3 bagian gitu. Jadi melambangkan alam bawah, alam tengah, alam atas. Nah, di situ ornamen daripada lama ini yang terbuat dari janur, dari daun danau yang masa sekarang juga berkembang. Bahkan ada yang dari uang kepeng, demikian indah dibuat, kemudian ada yang dari kain dan sebagainya. Nah, ini alam bawah ini biasanya ornamentalnya tentang katakanlah benda-benda alam seperti batu, ada tanaman lumut, ada paku, demikian air dan seterusnya. Alam tengah ini yang bervariasi biasanya bentuk ragam hiasnya yang diolah dari daun danau hijau ini, dia bisa menyerupai bentuk rare bangunan radicili. Jadi ada sosok antropomorfik ya Mas, jadi ada sosok laki-laki perempuan, kemudian jadi bentuknya seperti manusia demikian. Juga ada tanaman kalpataru di situ, tanaman bunga-bungaan, tanaman yang berbuah, ada yang dari daun-daunan setiliran pepatra, kemudian ada dari fauna juga, jadi yang diangkat dari tanah, ada panakawan di situ. Jadi
seperti itu di alam tengah ini, jadi semacam kehidupan manusia dengan lingkungannya. Nah, di alam atas ini dari pemahaman manusia Hindu terhadap semesta, disitulah dibuatkan simbol-simbol, ada matahari, bintang, ada awan, ada angin, demikian. Nah, kemudian yang terkait dengan logos ini terkait dengan pelaksanaan upacara. Nah, di situ membedakan lama. Jadi bukan hanya khusus di Gadungan, dia ada hampir di setiap upacara yang dilakukan. Nah, untuk upacara Dewa Yatnya gitu misalnya, biar untuk mencirikan keterkaitannya konteks dengan konden ini, maka ornamennya juga demikian. Misalnya alam atas ada dewa dibuat ornamental itu, kemudian ada bidadarinya, di samping matahari dan seterusnya. Alangkah baiknya di situ apabila pada saat kita ke Matanding Banten begitu, kita mendengarkan lagu-lagu surgawi, ya, lagu Hindu demikian, untuk menemani selama kita proses membuat persembahan. Jadi sembah rasa kita yang menyatu di dalam sarana persembahan merupakan satu kesatuan, satuan siwam sundaram sebagai suatu nilai estetika Hindu. Ya, terima kasih ya Pak Suyoga. Ya. Pemirsa, demikian tadi ngobrol inspiratif bersama Pak Suyoga yang bahas tulisannya Lama Gadungan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya bersama Pak Suyoga mohon pamit undur diri. Salam damai channel 3. Pejamkan mata dan memuja Yang Widewasa, Tuhan Maha Esa. Tiga bunga, tiga dupa, dan tiga tetes air berpadu detik genta, melantunkan puja-puji pengastuti, memancing Hyang Widi, bersemayam dalam diri. Asap dupa dan puja mantra menggaris doa. Denting genta dan wangi bunga menstanakan Hyang Widi dalam hati nurani. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk seluruh umat Hindu senusantara. Wartam Satyam, Siwam Sundara. Lalu ujarkan Gayatri mantra, biarkan sang jiwa mengembara, mendaki tanah awan jingga, menuju puncak Padmasana tiga, melukis Tindya Tridatu Drupa, mencari singgasana yang widiwasa. Pemirsa ITV, kita jumpa lagi dalam What's Wartam on the Spot. Hari ini di Studio Wartam, Sabtu 6 November 2021, sedang terlaksana acara penutupan Api Wartam, Apindo Wartam Peduli Bali 21, sebuah gerakan berbagi di tengah pandemi, sejak Agustus hingga penutupannya pada hari ini. Dengan penyerahan penghargaan istimewa pemenang Kalering Api Wartam dan tabungan beasiswa kepada anak-anak terdampak pandemi. Seperti apa keseruannya, kita ikuti dalam jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya. Saya Diah Parisya untuk HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Para hadirin di Studio Wartam, Api Wartam adalah gerakan peduli pada kawan-kawan yang terdampak pandemi. Api Wartam mengajak kita semua membangkitkan rasa solidaritas, bergotong royong untuk membantu sesama kawan-kawan kita turun tangan menyalakan kembali harapan mereka yang terdampak. Api Wartam ditujukan terutama kepada anak-anak yang terimbas untuk tetap memelihara semangat pendidikan mereka agar kualitas SDM bisa tetap terjaga di masa depan. Karena itu, di tengah pandemi,
Api Wartam telah menyalurkan bantuan dari para donatur, para wartamian, dan para pembaca Wartam, donasi berupa masker, hand sanitizer, vitamin, sembako, nasi bungkus, beasiswa, komik klasik, Bali, lembar coloring, alat bantu gambar, sampai dengan tabungan pendidikan, agar mereka bisa tetap kreatif di tengah isolasi karena pandemi. Para hadirin, kami mengucapkan terima kasih yang sangat dalam terutama kepada para dermawan, para filantropis, bahwa dana yang telah dititipkan kepada panitia Satgas Api Wartam telah tersalurkan sebagaimana mestinya, diantaranya kepada para nakes di Rumah Sakit Wangaya, Isoter Pering, kemudian Puskesmas Mambal, Panti Asuhan Werdas Raya, Panti Asuhan Dharmajati, Tatua Masi, Pasar Badung, sampai juga dengan Pasar Kramas, SD 2 Mas, SD Harapan Nusantara, SD Dot Peken Tabanan, dan berbagai titik lokasi yang telah kami kunjungi. Karena itu, kami yakin Api Wartam memang dirancang untuk membuka mata dan menyambung asa. Api Wartam bukan soal nominal, tapi inilah cara kita untuk membuka kepedulian kita antar sesama untuk menolong kawan yang memang patut untuk ditolong. Terima kasih para donatur yang telah menitipkan dana pada Satgas Api Wartam Peduli Bali 2001. Pertama, Bapak Agung Diatmike 1,5 juta rupiah. 2, Gus Panji Gende 500.000 rupiah. Nomor 3, Ibu Setiawati THT 1 juta rupiah. Nomor 4, Pak Dewa Palguna 1 juta rupiah. Nomor 5, Nyoman Dayuh 300.000. Nomor 6, Gusti Suwantane 300.000. Nomor 7, Ami 100.000. Nomor 8, Dia Parisia 250.000. Nomor 9, Widi 150.000. Nomor 10, Oming Putri 500.000. Nomor 11, Pak Sukame 500.000. Nomor 10, Ibu Ide Ayu Putri 250. 11, BPD Pusat Dirnon 5 juta. Nomor 12, Sinar Sosro 1 juta, menjadi 62.220.000 rupiah. Kepada adik-adik yang dipanggil namanya untuk segera maju ke depan. Ima Desa Kaditya Prananda, TK Bali Public School Denpasar. Gede Aryanata Bagas, SDN 1 Semarapura Kangin. Putu Ayu Fania Marsa, SDN 1 Semarapura Kangin. Gita Askia, SDN 1 Dlot Peken Tabanan. Ayu Laksmi dari SD Mahardika Denpasar. Pada Pak Nurlabo sebagai Ketua Apindo untuk menyerahkan beasiswa Api Wartam Peduli Bali 21. Yang pertama diberikan kepada Iketut Dodi Arte Wiguna, SDN 1 Sebudi Karangasem. Selanjutnya IGD Aditya Pradipta, SD 7 Kediri Tabanan. Selanjutnya, Niputu Ayu Francisca Adelia, SMP N1 Selat Karangasem. Dan terakhir, Iwayan Satya Permana Nayutama, SMP N1 Kuta Selatan, disilakan untuk ke depan. Dan dimohonkan kepada perwakilan redaksi Majalah Wartam, Bapak Wayan Soekarmo, menyerahkan tabungan pendidikan. sebagai peserta termuda workshop Patung Aksara Gunaksara sejak awal sampai akhir. Putu Navindra Pendet. Semangatnya perlu kita hargai dan semoga menginspirasi anak-anak lainnya. Ini berarti Satgas Api Wartam menyelesaikan tugas sesuai rencana. Terima kasih para donatur, wartamian, dermawan karena Anda semua telah menyalakan kembali bara semangat kita di tengah corona. Api Wartam membuka mata, menyambung asa.
Pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama Sundari Nada, Jalinan Makna di Balik Nada. Semoga nada wacananya dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Anda lah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke pelosok hati umat sedharma. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Salam damai, Channel 3. Hidup ini memang terus mengalir seperti sungai Gangga dan Yamuna. Hidup ini memang harus berdamai seperti petua Panjamaweda. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.